Nagari Padang 8 Suku, orang Padang yang sesungguhnya. Nagari Padang 8 Suku ini merupakan titik episentrumnya keindahan Kota Padang, baik keindahan alam maupun keindahan budayanya. Pada koridor yang membentang mulai dari Pantai Padang, Batangarau, Bukit Gado-Gado, Ayamani, sampai ke Taluk Bayuah. Wilayah Nagari Padang 8 Suku dihuni multi etnis. Ada etnis Cina, India, Nias, dan juga Jawa, di mana kampungnya disebut sesuai dengan etnis penghuninya. Bagi orang Minangkabau yang merantau jauh keluar wilayah kebudayaan Minangkabau, seperti ke Pulau Jawa dan kampungnya bukan dari Kota Padang, ada perasaan aneh ketika sanak diidentifikasi sebagai orang Padang. Karena dalam benak orang Minangkabau, orang Padang adalah orang-orang yang bermukim di wilayah Kota Padang. Sehingga orang Bukit Tinggi, orang Payakumbuh, ataupun orang Solo tidak cocok disebut sebagai orang Padang. Nah, kali ini kita hendak menyilau siapa yang sebenarnya cocok menyandang predikat sebagai orang Padang. Padang bukanlah nama yang asing, tidak hanya bagi orang yang bermukim di Provinsi Sumatera Barat, tetapi juga bagi orang Indonesia. Padang sudah dikenal di mana-mana, terutama setidaknya karena rumah makan Padang. Bagi orang Minangkabau, Padang saat ini dikenali sebagai Kota Padang, ibu kota Provinsi Sumatera Barat, dan juga kota terbesar di Provinsi Sumatera Barat, di mana sekitar 20% penduduk Sumatera Barat terkonsentrasi di wilayah Kota Padang. Di luar Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang ini justru sering disalahartikan. Banyak yang menyebut etnis Minangkabau sebagai orang Padang. Penggunaan kata Padang yang umum, tapi salah maknanya. Padang saat ini dikenal sebagai sebuah kota otonom terbesar di Provinsi Sumatera Barat, baik secara luas wilayah maupun jumlah populasi yang berlokasi di pantai barat Pulau Sumatera. Kota Padang baru sah secara de facto maupun de jure menjadi ibu kota Provinsi Sumatera Barat pada tahun 1979 pasca ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1979 tentang pemindahan ibu kota Provinsi Daerah Tingkat 1 Sumatera Barat dari Bukit Tinggi ke Kota Padang. Sebelumnya, secara de jure, Bukit Tinggi merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang pembentukan daerah-daerah swatantra tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi, dan Riau. Namun, dalam kenyataannya, sejak tahun 1957, pusat kegiatan pemerintahan Provinsi Sumatera Barat berada di Padang, bukan di Bukit Tinggi. Pemindahan ibu kota Provinsi Sumatera Barat dari Bukit Tinggi ke Kota Padang diikuti dengan perluasan Kota Padang yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1980 tentang perubahan batas wilayah Kota Madya Daerah Tingkat 2 Padang. Sebelum diperluas, Kota Padang hanya terdiri dari 3 kecamatan saja, yakni Kecamatan Padang Barat, Padang Timur, dan Padang Selatan. Perluasan Kota Padang mengambil 3 wilayah kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman, dan pasca perluasan ini, Kota Padang yang awalnya hanya tersusun atas 3 kecamatan ditata ulang menjadi 11 kecamatan. Wilayah Kota Padang sebelum perluasan yang awalnya hanya tersusun atas 3 kecamatan itulah yang disebut dengan Nagari Padang 8 Suku. Sebutan 8 suku karena nagari ini tersusun atas 8 suku yang terbagi atas 2 kelompok.
Kelompok pertama adalah suku yang masuk dalam kelompok kelarasan Bodi Caniago. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah suku Caniago Sumage, suku Caniago Mandaliko, suku Caniago Panyalai, dan suku Jamba. Kelompok kedua adalah kelarasan Koto Piliang. Suku yang masuk dalam kelompok ini adalah suku Tanjuang Sikumbang, suku Tanjuang Baleman Siang, suku Tanjuang Koto Piliang, dan suku Malayu. Padang termasuk salah satu pelabuhan penting di kawasan pantai barat Pulau Sumatera. Sebagai wilayah pelabuhan, Nagari Padang 8 suku bersinggungan dengan banyak kekuasaan politik yang ingin menguasai jalur dagang di pantai barat Sumatera, mulai dari Aceh, Belanda, Prancis, Portugis, maupun Inggris. Pelabuhan penting di kawasan Nagari Padang 8 suku ini berada di sepanjang kawasan Muaro Batangarau. Pada abad ke-14, Padang sudah mulai dikenal sebagai kampung permukiman nelayan. Pada waktu kerajaan Aceh menguasai daerah sepanjang pantai barat Sumatera, pelabuhan Padang di Muaro Batangarau menjadi penting bagi Aceh sebagai daerah transit untuk menghubungkan pelabuhan Indrapura di selatan dengan Tiku dan Pariaman di utara. Pada masa yang sama, kongsi dagang Belanda yang dikenal dengan VOC turut membangun sejumlah loji dagang di daerah Batangarau sekarang. Sekitar tahun 1610, Padang telah dibuka sebagai tempat pemukiman dan berkembang menjadi nagari yang dipimpin oleh seorang penghulu. Tercatat 8 penghulu yang mengepalai suku atau kaum. 8 penghulu ini dipimpin oleh seorang penghulu yang dituakan, berpengalaman, dan bijaksana sebagai primus inter pares, yang utama dari yang banyak. Pada waktu VOC menginjakkan kakinya di Padang tahun 1663, penghulu yang 8 Nagari Padang dipimpin oleh Rangkayo Kacia. Pusat pemerintahan Nagari Padang pada awalnya berada di seberang Padang, pada suatu bangunan yang dikenal dengan sebutan Rumah 5 Ruang. Daerah ini terus meluas ke Ranah Binuang, Alang Laweh, dan sampai ke daerah Muaro Batangarau atau Muaro Padang. Perkembangan daerah ini menyebabkan pusat pemerintahan tradisional pindah ke Alang Laweh yang sekarang bernama Jalan MH Tamrin. Sampai berakhirnya kekuasaan kaum adat dan diganti dengan sistem pemerintahan yang diciptakan kolonial Belanda, Alang Laweh tetap menjadi pusat pemerintahan tradisional bagi Nagari Padang. Pada tahun 1799, pada masa akhir kekuasaan VOC, Padang sudah menjadi pelabuhan terpenting di pantai barat Sumatera, mengalahkan pelabuhan Indrapura, Tiku, dan Pariaman. Padang tidak hanya dihuni oleh etnis Minangkabau yang membangun Nagari Padang 8 suku, tetapi juga oleh bangsa asing. Selain bangsa Belanda, pedagang lain dari Inggris, Prancis, dan Portugis, dan diikuti oleh orang Cina, turut bermukim di kota Padang. Padang berkembang dari perkampungan nelayan menjadi kota metropolitan di masanya. Setelah VOC dibubarkan dan wilayah Hindia Timur menjadi wilayah koloni Belanda, fungsi Padang berubah menjadi tempat kedudukan residen atau kepala pemerintahan untuk daerah Sumatera Barat. Dari Padang inilah diatur penyerbuan-penyerbuan ke daerah-daerah lain di Sumatera Barat, terutama daerah pedalaman Minangkabau di dataran tinggi yang dikenal sebagai penghasil emas terbesar di kawasan Pulau Sumatera. Penataan administrasi pemerintahan yang dilakukan Belanda pada awalnya adalah membentuk Residensi Padangsi Beneden Landen and Padangsi Bebelanden. Kemudian, kedua wilayah ini digabungkan menjadi Residensi Sumatera Westkes. Bahkan, wilayah keresidenan Tapanuli pernah menjadi bagian dari Residensi Sumatera Westkes. Keberadaan kolonial Belanda di Kota Padang
telah menyebabkan perubahan tata administrasi pemerintahan di Nagari Padang. Wilayah yang tadinya berada di bawah Penghulunan 8, pada abad ke-19, Belanda melakukan penataan administrasi pemerintahan di Nagari Padang dengan membentuk 8 wek dan masing-masing wek dipimpin oleh penghulu wek. Penghulu wek ini bukan lagi pemerintahan adat yang berbasis kaum atau suku. Pembagian 8 wek adalah sebagai berikut. Wek 1 atas Kampung Mata Air dan Kampung Durian. Wek 2 Kampung Purus, Damar, Holo, Ujung Pandan, dan Rimbo Kaluang. Wek 3 Kampung Jawa, Sawahan, Belantung, Tarandam, dan Jati. Wek 4 Kampung Pondok, Kampung Sebelah, Berok, Kampung Cina, dan Belakang Tangsi. Wek 5 Kampung Parak Gadang, Simpang Haru, dan Andalas. Wek 6 Alang Lawas, Ganting, Ranah Binuang, Pasar Gadang, Kampung Nias, dan Palingga. Wek 7 Teluk Bayur, Air Manis, Seberang Padang, dan Kampung Teleng. Dan Wek 8 Nanggalo dan Ulak Karang. Perkembangan Nagari Padang 8 suku memperlihatkan peningkatan suasana perkotaan dan dihuni oleh banyak orang Eropa, membuat Padang ditetapkan menjadi Humanti sesuai Ordonansi 1 Maret 1906. Kota Padang memiliki Humanterat atau DPRD kota yang terdiri dari 13 orang bangsa Eropa, 2 orang Timur Asing, dan 4 orang Bumi Putra. Diketuai langsung oleh Residen Padang. Inilah cikal bakal berdirinya Kota Padang sebagai kota otonom yang diawali dengan pembentukan Humanti Kota Padang. Tidak seluruh wilayah Nagari Padang 8 suku yang dibagi atas sejumlah wik menjadi wilayah kota atau Humanti Padang. Yang menjadi wilayah Humanti Padang hanyalah daerah yang bersifat kekotaan yang berada di sekitar kota lama sekarang. Wilayah Ulak Karang, Andaleh, Marapalam, Seberang Padang, Teluk Bayur, Bukit Air Manis, dan Gunung Pangilun tidak menjadi wilayah Humanti Padang. Barulah pada masa kolonial Jepang, wilayah-wilayah tersebut dimasukkan kembali ke dalam pemerintahan Kota Padang. Pada masa pemerintahan Republik Indonesia, sebagian wilayah Nagari Padang 8 suku dibentuk menjadi Kedewanan Padang Kota berdasarkan Surat Ketetapan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Tengah nomor 65 G.P._50 tanggal 15 Agustus 1950. Pada tahun 1956, Padang ditetapkan menjadi kota besar dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah bersama Kota Bukit Tinggi dan Kota Jambi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kota besar dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Tengah. Berdasarkan undang-undang ini, wilayah kota besar Padang diambil dari wilayah Kedewanan Padang Kota ditambah dengan wilayah Ulak Karang, Gunung Pangilun, Marapalam, Teluk Bayur, Seberang Padang, dan Air Manis. Itulah kisah perjalanan Nagari Padang 8 suku yang kemudian berkembang menjadi Kota Padang. Kawasan yang pada awalnya hanya berkembang di sekitar Sungai Batangarau saja. Namun ketika intervensi kolonial Belanda dan Jepang, wilayahnya berkembang dari Ulak Karang di utara sampai Teluk Bayur di selatan. Sedangkan di sisi timur sampai ke Andaleh Marapalam yang terbagi ke dalam 3 wilayah kecamatan. Kota Padang saat ini sebagian wilayahnya merupakan wilayah Nagari Padang 8 suku. Dan Kota Padang itu sendiri mulai berkembang dari wilayah Nagari Padang 8 suku, tepatnya dari bantaran Sungai Batangarau. Batangarau ini unik karena menjadi batas khayal rona topografi pesisir Kota Padang. Sisi utara Batangarau terhampar dataran rendah yang luas ke arah utara, sedangkan di sisi selatan Batangarau adalah kawasan perbukitan yang merupakan bagian dari rangkaian pegunungan Bukit Barisan, di mana pantai langsung bersisian dengan perbukitan.
Nagari Padang 8 Suku ini merupakan titik episentrumnya keindahan Kota Padang, baik keindahan alam maupun keindahan budayanya. Pada koridor yang membentang mulai dari Pantai Padang, Batangarau, Bukit Gado-Gado, Ayamani, sampai ke Taluk Bayua. Itulah koridor keindahan alam dan kekayaan budaya Padang 8 Suku. Wilayah Nagari Padang 8 Suku dihuni multi etnis. Ada etnis Cina, India, Nias, dan juga Jawa, di mana kampungnya disebut sesuai dengan etnis penghuninya. Masing-masing memiliki tradisi seperti arak-arakan, sipasannya etnis Cina pada perayaan Imlek atau festival Serak Gulo di kampung India. Dan juga ada tari Balanse Madam, tariannya masyarakat etnis Nias di Kota Padang. Kawasan Kota Lama juga memiliki banyak tinggalan gedung-gedung yang dibangun pada masa kolonial. Sehingga, bagi pecinta sejarah, Kota Lama Padang patut dikunjungi. Bangunan-bangunan lama di kawasan Kota Lama di sepanjang aliran Batangarau itu pada masanya menjadi kawasan penggerak roda ekonomi Sumatera Barat pada masanya. Di bagian Mudiak Batangarau juga berdiri Masjid Raya Gantiang yang menjadi masjid tertua di Kota Padang yang mesti dikunjungi bagi pecinta sejarah. Dan di kawasan Kota Lama juga banyak berdiri bangunan ibadat lain seperti gereja-gereja dan juga vihara yang sebagiannya juga menjadi situs budaya. Demikian sanak sadonyo, paparan singkat Nagari Padang 8 Suku. Ternyata orang yang benar-benar Padang itu benar adanya, yakni orang-orang yang berasal atau orang-orang yang bermukim di wilayah adat Nagari Padang 8 Suku. Mereka itulah orang Padang yang sesungguhnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya untuk informasi terkini seputar nagari di Sumatera Barat. Tonton Nagaripedia, kenali nagarimu, cintai Indonesia.